One, two, three, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Everybody sing. Ratakan tanah bergelombang, timbulakannya yang berubah. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kita kembali berjumpa di dalam ibadah persekutuan Teruna GPIB Peniel Singaraja pada hari ini, Minggu 27 Maret 2022. Kita akan bersama-sama ambil bagian di dalam ibadah. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan. Sebelum kita akan bersama-sama beribadah, mari kita bersatu teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya ibadah kita pada pagi hari ini membawa berkat bagi kita sekalian untuk menjalani kehidupan ini hari lepas hari. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Lia Ndun. Mari kita sama-sama berdiri. Kita akan bernyanyi dari Mars Teruna GPIB. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Mengawali akan ibadah kita, mari kita sama-sama memuji kebesaran Tuhan dengan melakukan pujian dari Kidung Jemaat nomor 21. Kidung Jemaat nomor 21, hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Mari kita berdoa membuka ibadah kita. Kita berdoa.
Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menghirup udara pagi di hari ini. Dan kami akan bersama-sama bersekutu ya Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Berkenanlah Tuhan yang menyertai, memimpin akan ibadah kami ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah jadi menurut kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Liandun. Tapi sebelumnya, mari kita mengangkat pujian dari Kidung Muda-Mudi nomor 105, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati kami pada saat ini. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk mengerti dan memahami firman yang akan kami baca dan renungkan saat ini. Hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, pembacaan kita terambil dari Kitab Matius pasal 12 ayat 9 sampai dengan 15a. Matius pasal 12 ayat 9 sampai dengan 15a berbunyi demikian. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu punya seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu," dan ia akan mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangan yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Hosiana. Nah, baik adik-adik, sesuai dengan bacaan kita dari Matius 12 ayat 9 sampai dengan 15a dengan judul perikop Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Nah, kalau kita lihat bacaan kita adik-adik, di sana ada beberapa orang Farisi yang bertanya kepada Yesus, apakah menyembuhkan orang pada hari Sabat itu diperbolehkan atau tidak. Tetapi dengan baik Yesus menjawab dengan menggunakan perumpamaan anak domba. Sehingga saat itu orang Farisi merasa kalah telak sama perkataan Yesus. Kemudian mereka mulai bersekongkol untuk membunuh dia, tetapi Yesus mengetahuinya. Nah, kalau kita baca dari di sana ada kata Sabat.
Mungkin adik sudah sering mendengar kata Sabat ya adik-adik ya. Hari Sabat. Kalau di Perjanjian Lama juga ada. Pada hukum Taurat itu dikatakan adalah kuduskanlah hari Sabat ya. Nah, hari Sabat merupakan hari perhentian. Jadi hari di mana semua segala macam kegiatan waktu kepercayaan bangsa Yahudi saat itu, orang Israel saat itu, bahwa pada hari Sabat tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Jadi segala sesuatu yang tidak ada kegiatan pekerjaan apapun yang berhubungan dengan peribadahan itu baru boleh dilakukan. Tapi pekerjaan di luar peribadahan itu tidak boleh dilakukan. Jadi benar-benar merupakan hari perhentian, benar-benar dikuduskan saat itu oleh orang-orang Israel pada saat itu. Nah, di sana di bacaan kita juga adik-adik ada muncul nama orang-orang Farisi. Siapa sih orang-orang Farisi ini? Nah, orang-orang Farisi adalah orang-orang Yahudi yang memahami kitab-kitab. Jadi Alkitab. Dia mampu tafsirkan Alkitab dan melakukan segala tindakan. Jadi di sana ada hukum tentang Alkitab dan hukum Taurat. Jadi orang-orang Farisi itu adalah orang-orang Yahudi yang memahami tentang kitab-kitab atau Alkitab. Kemudian kalau kita lihat kok kayaknya dalam bacaan kita Yesus berselisih ya dengan orang-orang yang memahami Alkitab. Nah, saat itu orang Farisi tidak menyukai kehadiran Yesus saat itu, karena orang Farisi merasa bahwa popularitas mereka, kemampuan mereka dalam Alkitab itu merasa tersaingi oleh Tuhan Yesus saat itu. Karena Yesus mampu menerapkan semua hukum Taurat, mampu membuat apa yang sebenarnya ada di hukum Taurat dengan hukum-hukum Tuhan dengan menggunakan hukum kasih. Sesuai dengan juga judul cerita kita hari ini adik-adik, renungan kita adalah berbuat baik tidak dibatasi waktu. Kalau adik-adik yang memakai SBTH, ya, yang mendapat SBTH, mungkin akan membaca di sana ada tentang berbuat baik tidak dibatasi waktu atau unlimited. Nah, kalau di SBTH ada ya unlimited. Nah, jadi di sini kita bisa lihat adik-adik bahwa Yesus mengajarkan kepada kita bahwa menolong orang itu tidak dibatasi oleh waktu. Tidak ada pembatasan waktu ataupun situasi. Jadi apapun situasinya, apapun kondisinya, di waktu apapun, ketika kita mampu untuk menolong orang itu, kita bisa menolongnya. Sama seperti perumpamaan dibawa oleh Yesus, yaitu tentang domba. Seekor domba jatuh ke dalam lubang. Sebagai seorang pemilik domba, apa yang ada dipikirkan Nisa? Pastikan kita akan menolong domba itu. Kita tidak melihat, oh ini sudah malam, nanti besok saja saya tolong. Kan tidak melihat itu, tapi kita akan tetap menolong domba itu untuk kita selamatkan. Nah, itulah yang dipakai oleh Tuhan Yesus sebagai sebuah perumpamaan. Jadi menolong apapun, ya, menolong orang sesama kita tanpa melihat situasi, kondisi ataupun waktu. Nah, itu yang kita pelajari. Seperti yang Yesus bilang pada ayat 13, ulurkanlah tanganmu. Dia menyembuhkan orang yang tangannya lumpuh saat itu. Dan itu membuat orang Farisi sangat marah karena menyembuhkan itu adalah sama dengan pekerjaan di luar peribadahan. Padahal kita diajarkan menguduskan, tapi yang kita lakukan adalah sering kita memutarbalikkan arti kudus itu. Kita lupa bagaimana kita sebagai umat Tuhan. Seharusnya kita bisa menolong orang itu tanpa harus kita melihat waktunya. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Bagaimana dengan adik-adik? Kalau adik-adik untuk berbuat baik itu tidak harus yang besar dulu, ya, tidak harus yang gede banget gitu.
Adik-adik cukup melakukan hal-hal yang kecil. Mungkin seperti sekarang masih masa pandemi saat ini, kita bisa melakukan beberapa hal. Contoh misalnya, mungkin ada teman kita yang sedang dalam kelemahan tubuh atau sakit. Kita berikan dia motivasi, cepat sembuh ya. Nah, kata itu saja sudah membuatnya sangat senang adik-adik. Sangat senang. Dia merasa bahwa, oh, saya diperhatikan. Saya diberikan semangat, kekuatan. Nah, itu adalah contoh yang paling gampang. Jadi kita lakukan dari berbuat baik itu kita lakukan dari hal sederhana, baru kita melakukan hal yang besar. Nah, contoh yang paling gampang lagi itu adik-adik, mungkin adik-adik masih ingat ketika kita ulang tahun PT, kita mengumpulkan apa yang kita punya untuk diberikan kepada mereka yang kurang daripada kita. Walaupun hanya mungkin 1 kilo gula, itu yang kita miliki, tapi itu sangat berharga bagi mereka karena mereka merasa bahwa mereka pun diperhatikan karena kita mau berbagi dengan mereka. Nah, aktivitas kita adik-adik, bagaimana kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Jadi bagaimana kita berbuat baik kepada orang lain? Tuliskan pengalaman adik-adik. Nanti di form tulisin pengalaman adik-adik, cukup 1 saja. Pengalaman adik-adik berbuat baik kepada orang lain tanpa melihat waktu, tanpa dibatasi oleh situasi ataupun kondisi, apalagi dalam pandemi. Yang seperti Kak Lia bilang tadi, sederhana, mungkin kalimat, cepat sembuh ya, halo apa kabar. Kalau pengalamannya Kak Lia pernah itu bertemu dengan seseorang, dia dalam kondisi sedih. Dia karena memiliki penyakit yang katanya dokter itu waktunya hanya lagi pendek 6 bulan. Tapi Kak Lia hanya bilang sama dia waktu itu, dokter bisa memprediksi, tapi Tuhan yang menentukan hidup dan mati kita. Tapi apa yang terjadi adik-adik hari ini? Dia hari ini masih ada. Masih bersemangat dan sekarang sudah bekerja dengan baik. Dan dia hidup seumur hidup dengan penyakit yang dimilikinya saat ini. Nah, itu contoh kecil adik-adik ya, dari kata-kata kita. Jadi kata-kata kita itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadi itu yang contoh sederhana. Kita bisa mendoakan teman kita yang sakit atau yang lain sebagainya. Nah, adik-adik bisa cari contohnya, banyak contohnya. Mungkin dari pengalaman adik-adik saja. Jadi aktivitas kita adalah tuangkan pengalaman adik-adik, bagaimana adik-adik berbuat baik kepada yang lain. Ya, amin. Nah, baik adik-adik, untuk merespon firman kita, mari kita bernyanyi dari Kidung Jumat 422. Kidung Jumat 422, Yesus berpesan baitnya yang ketiga. Kita angkat bersama-sama ya. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Nah, baik adik-adik, mari kita berdoa untuk firman kita dan syafaat kita yang lain. Tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Inilah Bapa rangkaian doa kami, kiranya Engkau tetap memberkati kami dalam segala aktivitas kami sehari-hari Bapa. Bapa, biarlah kami menjadi anak-anak terang-Mu, biarlah kami bersinar dimanapun kami berada. Engkau tak membimbing kami agar kami dapat membantu orang-orang yang memerlukan bantuan kami, dan Engkau membukakan hati kami untuk bisa berempati kepada yang lain. Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Engkau mengangkat penyakit mereka, Engkau berkati obat, makanan maupun dokter yang merawat. Kiranya Engkau menyertai mereka sehingga mereka dapat pulih kembali. Kami juga berdoa untuk orang tua kami Bapa, berikan kesehatan, Engkau memberkati mereka, mengurapi mereka, biar mereka menjadi lebih sabar dalam membimbing dan mendidik kami.
Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, kakak-kakak pelayan yang berulang tahun saat ini. Dalam seminggu ini kiranya Engkau memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka. Banyak hal Bapa yang ingin kami doakan, tapi kami yakin dan percaya Engkau yang selalu memberkati dan menyertai kami dalam segala aktivitas kami. Begitu juga kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Kiranya Engkau memberkati gereja-gerejamu ini biar dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tidak hanya untuk keuntungan sendiri, tapi benar-benar untuk pelayanan kepada semua orang. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara. Berkati pemerintahan kami dari atas sampai ke bawah. Engkau mau mengurapi mereka, bisa memberikan kebijakan yang terbaik. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Bapa, Anak, Putra, Roh Kudus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kepada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukur kita pada pagi hari ini atas kebaikan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ia masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 387, Ku heran Allah mau memberi. Doa persembahan akan dibawakan oleh salah seorang teman kita. Ya Tuhan, inilah persembahan kami, biarlah persembahan ini bisa berguna bagi gereja ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Nah baik adik-adik, mari kita menutup ibadah kita dengan bernyanyi dari Gita Bakti 284. Gita Bakti 284 di jalan hidup yang lebar sempit. Kita angkat bersama-sama. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Baiklah adik, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. 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 Baik adik-adik, ada satu pengumuman dari Kak Lia. Kak Lia ingatkan kembali, jangan lupa ikut lomba foto Paskah untuk kita saja di PLKPT. Jadi adik-adik bisa mengirimkan fotonya melalui Kak Lia, nomor yang sudah Kak Lia share dengan ketentuan yang sudah ada. Ingat, paling lambat tanggal 30 Maret. Jangan sampai ketinggalan, biar dapat hadiahnya. Nanti akan dipilih juara 1, 2, dan 3. Nanti semua akan dapat hadiah, ya. Baik, itu saja adik-adik. Terima kasih yang sudah mengikuti ibadah. Ingat, ibadah lagi minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.